Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar kalian semua? Berharap kalian semua dalam keadaan baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam chapel bersama siswa SMA Lentera Harapan Kupang. Kiranya kalian dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk bisa mengikuti chapel ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Untuk itu sebelum kita berdoa dan memulai chapel kita pada pagi hari ini, Ibu memutarkan sebuah lagu untuk kita bisa dengarkan dan nyanyikan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
buktikan dengan imanmu, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada begitu banyak peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan dan mengangkat hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memahami dan kami mampu melakukannya di dalam perjalanan hidup iman kami mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati cepel kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Mengampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan mereview devosi kalian yang sudah kalian dengarkan selama 4 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Ya. Jadi kita akan melihat ringkasan daripada devosi yang kalian dengarkan. Untuk hari Senin tanggal 19 itu terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Nah, di situ penekanan yang diberikan oleh Lukas tentang peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Ya, kemudian di situ juga secara garis besar ayat 17 sampai dengan 20 itu menjelaskan tentang bagaimana Kristus, ya, Kristus yang adalah firman, ya, itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, itu untuk hari Senin. Nah, kalau di hari Selasa itu Lukas 5 ayat 21 sampai 23. Di situ penekanannya yang menjadi pusat daripada renungan kita adalah Kristus itu berkuasa untuk apa? Mengetahui pikiran dan hati manusia. Jadi, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, para ahli Taurat itu kan di dalam hati mereka protes begitu ya. Siapakah dia sehingga dia berkuasa untuk mengampuni dosa? Gitu ya. Tetapi jelas di situ bahwa Kristus itu berkuasa untuk mengampuni dosa, kemudian juga mengetahui pikiran dan hati manusia. Sehingga Tuhan Yesus menjawab para ahli Taurat, karena Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan, Tuhan juga menjawab mereka. Nah, di dalam renungan di hari yang ketiga, hari Rabu tanggal 21, itu dari Lukas 5 ayat 24 sampai 26. Di situ penekanannya adalah bahwa Kristus itu berkuasa atas segala sakit penyakit. Sehingga peristiwa yang terjadi adalah orang lumpuh itu disembuhkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini membuktikan bahwa Kristus itu berkuasa atas sakit penyakit. Nah, di hari Kamis itu dari Matius 9 ayat 1 sampai 8, ini sebenarnya kisah yang sama dengan yang dicatat oleh Lukas di pasal 5 ya, ayat 17 sampai dengan ayat 26. Tetapi kesamaan ini terlihat dari bagaimana Kristus itu benar-benar berkuasa mengampuni dosa, kemudian berkuasa juga mengenal dan mengetahui pikiran dan hati manusia. Jadi Tuhan itu mengetahui jalan pikiran dan hati manusia. Bahkan sebelum kita memikirkan, kita
menyimpan dalam hati kita, Tuhan itu sudah tahu ya, itu membuktikan ya. Kemudian di dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8 juga jelas bahwa Kristus berkuasa atas penyakit. Jadi sama dengan catatan di Lukas pasal 5. Jadi penyakit itu di bawah kuasanya Tuhan. Dan yang paling jelas sekali dalam catatan Matius dan Lukas ini bahwa pada akhirnya membuktikan bahwa siapakah Kristus. Kristus berkuasa melakukan mujizat. Mujizat yang terjadi adalah bahwa orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, anak-anak yang terkasih, ini ringkasan daripada devosi kalian yang sudah kalian dengarkan, yang sudah Ibu sampaikan 4 hari berturut-turut. Nah, untuk hari ini, di chapel kita hari ini, hari Jumat, kita akan membahas dari Mazmur 119, ayat 97 sampai dengan ayat 104. Kalian silakan membuka Alkitabnya, menyimak dalam Alkitab kalian masing-masing, dan Ibu akan membacakan bagi kita semua. Ibu akan baca secara cepat. Oke, Mazmur 119, ayat 97 sampai dengan ayat 104. Beginilah bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagiku, bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di dalam Mazmur 119, ini adalah Mazmur yang terpanjang di dalam kitab Mazmur. Bahkan di dalam seluruh Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ini adalah yang terpanjang. Gitu ya. Nah, Mazmur ini sangat terkenal dengan pengajaran tentang Tauratnya Tuhan. Namun, keindahan Mazmur ini terletak dalam devosi mutlak pemazmur kepada Tuhan. Maksudnya apa? Dalam perenungan pribadi sang pemazmur yang ditulis tentang bagaimana dia berelasi dengan Tuhan, dia merenungkan akan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi, Mazmur ini secara garis besar ditulis pada masa pasca pembuangan. Jadi, bagaimana pemazmur itu tahu segala kejahatan yang terjadi dan juga akibat daripada kejahatan yang terjadi pada masa itu. Jadi, dia telah dikelilingi oleh kejahatan, ya dikatakan juga dikejar oleh orang-orang yang sombong, kemudian dia juga dicampakkan di dalam kehinaan. Namun dalam semuanya itu, ya, namun dalam semua peristiwa hidup yang dialami oleh sang pemazmur, ya, dia melihat bahwa satu hal yang dia lakukan yaitu dia tidak meminta bantuan atau pertolongan kepada siapapun. Ya. Tetapi bagaimana dia menyadari bahwa perlindungannya itu hanya di dalam Allah. Jadi sehingga dia berulang kali berseru kepada Tuhan, dia hanya berlindung kepada Tuhan, kemudian dia juga menemukan penghiburan hanya di dalam Tuhan, bahkan dia menemukan kekuatan itu di dalam Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu mazmur yang bukan hanya mengenai perintah Tuhan, mengenai Tauratnya Tuhan, mengenai titahnya Tuhan, tetapi mazmur yang betul-betul ditulis berdasarkan pengalaman sang pemazmur. Ya, bagaimana renungan pribadinya, bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga mazmur ini sangat indah sekali. Khususnya di dalam ayat 97 sampai 104. Itu begitu luar biasa. Ya. Baik, kita akan melihat isi dari mazmur ini ayat 97 sampai dengan 104. Oke, jadi
ayat 97 sampai 104 ini secara khusus merupakan renungan pribadinya pemazmur. Tentang apa? Tentang sikap dan akibat daripada mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Bagi orang percaya, seharusnya bagaimana sikap dan juga akibat ya, atau hasil daripada mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ini menjadi perenungan khususnya bagi sang pemazmur. Oke, jadi di dalam refleksi pemazmur ini, dia mengatakan bahwa sikap mencintai firman Tuhan itu harus terekspresi dalam apa? Ya, terekspresi dalam apa? Dalam sikap merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Ini tertera di ayat 97 bagian B, ya. Itu dikatakan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi artinya itu adalah memiliki iman dan hasrat. Ya. Merenungkan sepanjang hari berarti apa? Ada hasrat, ada keinginan yang kuat. Untuk apa? Bukan sekedar merenungkan, tetapi memikirkan. Memikirkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya. Nah, bagi kita orang percaya, bagaimana kita saat ini memiliki kerinduan yang dalam, memiliki iman, memiliki hasrat, ya, untuk bisa merenungkan dan memikirkan firman Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan di dalam firman. Nah, ini hanya bisa ditempuh atau hanya bisa diperoleh jika kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Kita pasti dimampukan untuk dapat memahami. Bukan hanya sekedar memahami firman Tuhan, tapi kita mampu untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dan di dalam perjalanan hidup dan iman kita. Nah, ini pemazmur memberikan satu sikap yang tidak semua orang, ya, orang percaya saat ini, tidak semua orang itu benar-benar mampu untuk bisa memiliki sikap hati yang demikian. Merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Yang melekatkan hati itu hanya kepada Tuhan. Tetapi pemazmur mengajak supaya marilah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah beroleh kasih karunia. Bagaimana kita mencintai firman? Salah satu caranya adalah merenungkan itu sepanjang hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, akibat dari merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, atau adanya hasrat untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan melalui devosi pribadi kita kepada Tuhan, itu ada berkat yang bernilai kekekalan yang dicatat oleh pemazmur di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Kita akan lihat bahwa di dalam ayat 98, ya, di dalam ayat 98a itu dikatakan bahwa perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padamu. Jadi mencintai firman Tuhan bukan sekedar kita hanya membaca lalu menyukai firman Tuhan, tetapi ada perubahan yang terjadi. Di mana pemazmur mengatakan bahwa menjadi orang yang lebih bijaksana. Orang yang mencintai firman Tuhan memiliki hati yang semakin bijak di dalam menyikapi berbagai persoalan hidup. Ya. Ada kepekaan untuk mengerti dengan bijak saya harus bertindak seperti apa. Nah, oleh karena itu pemazmur mengatakan bahwa dia lebih bijaksana. Artinya apa? Firman Tuhan menjadi terang, firman Tuhan menjadi penuntun, firman Tuhan menjadi pedoman yang menuntun pemazmur di dalam jalan yang benar. Di dalam kebenaran Allah itulah kebijaksanaan itu akan muncul. Sehingga melihat setiap proses dan pengalaman hidup, permasalahan hidup yang terjadi itu dari kacamatanya Tuhan. Nah, tentu dari kacamatanya Tuhan berarti ada kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi tidak gegabah dan tidak sembarangan untuk mengambil keputusan dan juga memilih jalan-jalan yang tidak benar. Nah, ini yang Thomas katakan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan,
ketika kita mencintai firman Tuhan, akibatnya adalah orang itu lebih bijaksana. Ya, lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Nah, yang kedua, pemazmur mencatat di dalam ayat 99a bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, ya, dan mencintai firman Tuhan, itu akibatnya apa? Dia lebih berakal budi. Ayat 99a. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanku rendah. Jadi pemazmur mengungkapkan bagaimana dia merenungkan peringatan-peringatan Tuhan. Ya. Sehingga dia mawas diri. Sehingga dia memiliki akal budi yang lebih daripada orang lain. Ya. Dia mawas diri terhadap segala hal. Karena apa? Karena dia itu selalu merenungkan peringatan-peringatan Tuhan. Oleh karena dia mawas diri, maka dia tahu hal mana yang berkenan kepada Tuhan, hal mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan pemikirannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pemikiran orang lain. Tetapi dia mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yaitu peringatan-peringatan. Jadi ini perlu di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ketika kita makin mencintai firman Tuhan. Harusnya kita makin berakal budi. Kita makin mawas diri. Ya. Apakah hal yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah saya setia pada peringatan-peringatan Tuhan atau tidak? Ini yang membuat pemazmur melihat bahwa betapa luar biasanya ketika kita merenungkan dan mencintai firman Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, akibat dari mencintai dan merenungkan firman Tuhan adalah lebih mengerti. Ini di ayat 100a. Ya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia menemukan bahwa memegang kitab-kitab, perintah-perintahnya Tuhan, itu membuat dia lebih mengerti. Ya. Memiliki pengertian, konsep yang benar. Bukan konsep yang salah. Pemikiran yang positif. Pemikiran yang membangun. Pemikiran-pemikiran yang membuat dia itu makin mengerti apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Ketika dia berada di dalam kondisi yang sulit pun dia mengerti bahwa ini adalah bagian daripada pembentukannya Tuhan. Oleh karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Ya. Bagian yang keempat adalah ayat yang ke-101a. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Jadi pemazmur menemukan bahwa ketika dia merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan singkapkan kepada dia secara pribadi. Ternyata ketika dia memiliki hati untuk berpegang pada firman Tuhan, dia memiliki pemikiran untuk apa? Menahan diri dan kemampuan untuk menahan diri terhadap kejahatan. Jadi kita tahu bahwa di dalam hidup kita, iblis itu terus bekerja. Bekerja untuk apa? Membawa kita itu jauh daripada Tuhan. Membawa kita untuk hidup di dalam hal-hal yang jahat. Iblis itu terus bekerja supaya kita itu tidak dekat kepada Tuhan. Nah, pemazmur menyadari hal ini. Sehingga dia menyadari bahwa karena natur manusia itu yang sudah berdosa, yang kecenderungan hatinya itu selalu melakukan dosa, ya, nature of sin, ya, natur dosa itu begitu kuat, dan untuk melawan natur dosa itu tidak mudah. Untuk melawan natur dosa itu tidak bisa sendiri. Dia tahu bahwa dia butuh anugerah. Nah, oleh karena itu ketika dia berpegang pada firman Tuhan, dia menyadari bahwa dia mampu menahan diri terhadap kejahatan. Ya. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang merenungkan dan mencintai firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, itu akan terus berjuang melawan dosa dan kejahatan. Agar apa? Agar hidupnya itu menurut roh dan bukan menurut keinginannya. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya itu akhirnya
jatuh dan terjerumus di dalam berbagai-bagai kejahatan. Oleh karena apa? Pertanyaannya, kenapa? Oleh karena dia tidak berpegang pada firman. Tapi jika dia berkomitmen untuk memegang firman Tuhan, maka itulah satu-satunya cara untuk bisa dia berjuang melawan dosa dan kejahatan. Ya, di sini pemazmur membukakan satu pemahaman yang begitu dalam bagi kita. Tidak ada cara lain untuk bisa melawan kejahatan dan dosa yang begitu merasuki dan yang begitu mengikat hidup kita. Caranya hanyalah dengan pertolongan. Melalui apa? Cinta dan berpegang kepada firman. Ingat Tuhan Yesus ketika dicobai iblis di padang gurun. Tuhan Yesus melawan setiap perkataan iblis dengan firman. Ada tertulis, kau jangan mencobai Tuhan Allah. Nah ini, jadi firman itu harus menjadi kekuatan. Firman itu harus menjadi senjata untuk bisa melawan dosa dan kejahatan yang berkeliaran di sekitar kita. Kita akan kalah jika kita tidak pernah memiliki senjata rohani dalam hidup. Salah satunya adalah berpegang pada firman Tuhan. Itu bagian yang keempat. Yang kelima, pemazmur menemukan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan dan juga kita mencintai firman Tuhan, maka kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Ya, ini di ayat yang ke-102a. Saya bacakan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengucap. Ketika pemazmur menemukan bahwa Tuhan sendiri yang mengajarkan hukum-hukum itu kepada dia, maka dia tidak menyimpang dari hukum-hukum itu. Di sini menunjukkan apa? Sikap ketaatan dan kesetiaan penuh pada hukum Tuhan. Jadi perintahnya Tuhan itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi pemazmur. Sehingga dia memutuskan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Setia dan taat. Nah, hal kesetiaan dan ketaatan ini memang sulit. Kita manusia terkadang kita setia kepada Tuhan. Kadang kita taat kepada Tuhan. Tapi kebanyakan itu tidak setia dan tidak taat. Tetapi pemazmur di sini dia mengungkapkan bahwa ketika Tuhan mengajarkan dia secara pribadi untuk mencintai firman Tuhan, maka dia tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Dia belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah pemazmur menemukan bahwa ketika dia merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dia beroleh pengertian. Nah, pengertian di sini lebih kepada hati yang menolak. Ya, ini di ayat 103a sampai dengan 104 ya. Jadi, hati yang menolak untuk apa? Membenci segala dusta dan kebohongan. Artinya bahwa di sini pemazmur benar-benar menjunjung tinggi kejujuran. Kehidupan yang jujur dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Betapa luar biasa ketika kita itu dibimbing oleh Tuhan untuk mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Akan beroleh pengertian. Pengertian untuk apa? Hati yang membenci dusta. Hati yang menolak untuk berbohong. Hati yang dipimpin untuk selalu menyatakan kebenaran dan kejujuran. Luar biasa sekali. Ketika kita mencintai dan merenungkan firman. Oke, jadi kaitannya antara tema kita hari ini, mencintai firman Tuhan, dengan devosi yang sudah kalian lakukan, dengarkan selama 4 hari, kaitannya di mana? Kaitan antara Kristus menyembuhkan orang lumpuh, dengan renungan Mazmur 119 tentang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, apa? Nah, Ibu melihat ada garis merahnya di sini bahwa di dalam devosi itu berbicara tentang bagaimana Kristus
Kristus yang adalah Sang Firman itu, ya, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa atas pikiran dan hati manusia. Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit, ya, yaitu orang lumpuh. Kemudian Kristus juga berkuasa untuk melakukan mujizat. Nah, di dalam Mazmur yang kita baca, betapa pemazmur menjunjung tinggi firman, yaitu firman yang adalah Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa firman itu adalah Allah? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini menunjukkan bahwa antara peristiwa Kristus menyembuhkan orang lumpuh dengan Mazmur 119 itu bahwa apa? Firman itu benar-benar berkuasa. Ya. Dalam Lukas dan Matius mencatat bagaimana Kristus yang adalah Sang Firman itu mengampuni dosa, mengetahui jalan pikiran manusia, berkuasa menyembuhkan penyakit, berdaulat berkuasa atas penyakit, kemudian melakukan mujizat. Sang Firman di dalam Mazmur inilah yang ditemukan oleh pemazmur bahwa bagaimana sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar mencintai Sang Firman. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Siapakah Firman itu yang telah menjadi manusia? Adalah Kristus. Yohanes mengatakan dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi mencintai firman ini bukan sekedar kata-kata. Mencintai apa kata-katanya itu. Tetapi mencintai firman itu berarti mencintai Allah itu sendiri. Allah di dalam Kristus. Allah di dalam Kristus yang berkuasa atas segalanya. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi dia. Berkuasa mengampuni dosa kita. Siapa di dunia ini yang berkuasa mengampuni dosa kita? Hanya Kristus. Tidak ada nabi di dunia ini yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya satu-satunya Kristus. Dia membuktikan itu. Dan bukan hanya itu, tetapi dia berkuasa atas pikiran dan hati manusia. Dia sudah mengetahui kita itu. Mau pikir apa kita mau melakukan apa kehendak keinginan kita dalam hati kita. Baru terpikirkan, bahkan belum terpikirkan pun. Kristus sudah tahu. Itu terbukti dari bagaimana Tuhan tahu pemikiran ahli-ahli Taurat. Ya. Dia juga berkuasa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan yang luar biasa, mujizat itu terjadi. Sehingga di dalam teks Lukas dan Matius dan juga Mazmur 119, kita belajar tentang Sang Firman itu siapa? Kristus itu sendiri. Ini membawa kita untuk lebih mencintai Kristus. Lebih mencintai firman itu di dalam hidup kita. Oke, jadi mencintai firman, yaitu Kristus, ingat bahwa kita mengalami pengampunan dosa. Kemudian, hal-hal yang mustahil bagi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Dia, maka di hadapan Dia tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan hidup kita. Untuk jaminan keselamatan hidup kekal saja, Dia berikan nyawanya. Apalagi untuk hal-hal sepele yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana mungkin Dia tidak melakukannya untuk kita? Tidak ada yang mustahil. Mujizat itu terjadi ketika kita punya hati yang benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kemudian kita memperoleh hikmat, pengertian, hikmat dalam menjalani hidup, pengertian untuk menyikapi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga diberikan kemampuan untuk menjauhi kejahatan. Karena orang yang mencintai Tuhan
tentu dia membenci dosa dan kejahatan. Oleh karena itu ketika kita mencintai Tuhan, seharusnya kita mampu untuk menjauhi kejahatan. Dan yang membuat kita itu semakin lagi mencintai Tuhan adalah kita makin memiliki hati yang taat dan setia kepada perintahnya Tuhan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang setia dan taat. Manusia lebih banyak itu taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar apa yang Tuhan ajarkan melalui Mazmur 119 ini. Bahwa mari kita mencintai firman Tuhan. Sehingga hati yang setia dan taat itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Jadi aplikasinya untuk kalian semua bagaimana? Untuk kita semua. Sebagai orang-orang yang telah beroleh kasih dan pengampunan Kristus. Ya, hendaknya kita, setiap orang percaya itu, menunjukkan integritas kita dan identitas kita sebagai orang yang mengasihi dan mencintai Kristus yang adalah Sang Firman itu. Ya, melalui apa? Memiliki iman yang sejati. Memiliki iman yang sejati. Iman yang murni. Iman yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Dan apa? Hasrat. Hasrat keinginan. Keinginan yang kuat untuk apa? Mencintai, mencari, dan juga mengenal Tuhan kita yang begitu mengasihi. Bagaimana kita berhasrat untuk terus mencari, mengenal, dan merenungkan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita. Apakah hasrat itu ada? Bagaimana kita berjuang untuk mengalahkan keinginan daging kita yang cenderung untuk menjauh dari Tuhan. Bagaimana kita melawan itu supaya kita terus dekat kepada Tuhan. Kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus berhasrat untuk mengenal Tuhan kita sendiri. Dan terus taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, melekat, menempel. Ya, bagaimana kita menempel kepada Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Artinya apa? Semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang terjadi, itu benar-benar kita libatkan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak boleh lepas daripada Tuhan. Sehingga Kristus pun hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita melekat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kita makin bijaksana. Bijaksana di dalam hidup. Ya. Bijaksana di dalam menyikapi segala persoalan. Ada begitu banyak persoalan hidup yang terjadi di sekitar kita. Virus corona yang belum berakhir. Kita tidak mengerti sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi ketika kita diberikan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita diberikan kebijaksanaan untuk kita menyikapi. Tuhan maunya saya seperti apa di dalam kondisi pandemi seperti ini. Tuhan mau supaya saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tetap bergantung kepada Tuhan. Saya tetap melihat bahwa di dalam Tuhan itu tetap ada pengharapan. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun segala hal terjadi itu sangat-sangat mengkhawatirkan begitu. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan dengan hati yang bijaksana, kita menemukan bahwa Tuhan itu tetap menjadi tempat perteduhan kita, tetap menjadi tempat pertolongan kita, tempat kita berharap. Oke, jadi itu poin yang ketiga. Nah, yang keempat, memiliki kepekaan untuk menjauhi dan membenci dosa dan kejahatan. Ketika
ketika kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah memperoleh anugerah dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita mencintai Dia. Dengan sikap apa? Peka terhadap dosa. Ketika kita sudah peka terhadap dosa kita, maka respon hati harusnya membenci dosa dan kejahatan. Bukan kompromi dengan dosa. Bukan menuruti keinginan daging dan dunia. Tapi kita membenci dosa. Tandanya kita mengasihi Tuhan, itu membenci dosa dan kejahatan. Kalau sudah punya sikap hati membenci, harusnya tidak melakukan. Karena itu kita butuh anugerah. Kita butuh belas kasihan. Minta pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk melawan dosa dan kejahatan. Kita tidak akan bisa sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Siapa manusia yang mampu untuk mengalahkan dosanya? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka dosa itu bisa ditaklukkan. Kejahatan itu bisa ditaklukkan. Tapi ketika Tuhan itu jauh daripada kita, atau kita, bukan Tuhan jauh dari kita, tapi kita itu jauh daripada Tuhan. Kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita tidak mencintai firman Tuhan. Maka dosa dan kejahatan itu begitu dekat dengan kita. Ya. Bahkan ada orang juga yang menikmati ketika melakukan dosa. Tidak merasa itu sesuatu yang salah. Merasa biasa-biasa saja. Ini hal yang berbahaya. Ketika kepekaan untuk membenci dosa itu hilang, maka itu menjadi tanda tanya besar. Apakah sebenarnya kita hidup takut akan Tuhan? Dan yang terakhir, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Hendaknya kita hidup takut akan Tuhan melalui apa? Kesetiaan dan ketaatan pada perintah Tuhan dan kebenaran. Tidak mudah untuk setia dan taat pada Tuhan. Karena godaan begitu banyak. Tetapi ketika kita bertekad untuk mencintai firman, maka kita belajar untuk taat pada Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil. Bertanggung jawab melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita setia kepada Tuhan. Setia pada kebenaran. Kita setia kepada Tuhan. Di dalam menjalani hidup kita. Dengan apa? Dengan hidup dalam kekudusan. Dalam kebenaran. Dalam kejujuran. Dalam segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jika kita itu jauh daripada Tuhan, tidak takut akan Tuhan, betapa mudahnya kita tidak setia dan taat pada perintah Tuhan. Nah, ini menjadi beberapa hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan. Bagaimana Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus, Dia berkuasa di dalam hidup kita. Dia berkuasa dan berdaulat atas seluruh kondisi hidup kita. Dia hanya minta kita untuk mencintai Dia, mengasihi Dia dengan segenap. Paulus katakan bahwa kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani proses hidup di dunia. Hidup ini hanya sementara. Tapi ketika Tuhan izinkan kita untuk hidup dan menikmati anugerah Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih dan cinta kepada Tuhan. Sehingga semua yang kita jalani dalam dunia ini, membawa kita kepada Kristus yang berjanji bahwa kelak kita akan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menolong kita untuk terus ada di dalam kebenarannya. Dan yang paling penting adalah semakin mencintai Tuhan. Menjadikan Dia sebagai yang utama
dan pertama di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu luar biasa. Allah di dalam Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan. Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Mengajarkan kami untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Mencari Engkau dengan tulus. Dan terus belajar untuk mengenalmu secara pribadi dalam hidup. Agar kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Agar kami beroleh kasih karunia. Agar kami boleh menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang bisa saja membawa kami jauh dari Tuhan. Tapi ketika kami dekat kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu di dalam proses hidup yang mereka jalani saat ini. Apapun pergumulan hidup mereka, kiranya mereka tetap ada di jalan, di dalam kebenaran, tetap mencintai Engkau Tuhan, dengan segenap hati mereka. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah cepel kami. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas dan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Ampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Demikian chapel kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.